hadirnya Ramadan yang kita hari ini sudah berada pada hari pertama di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah untuk mendidik kita. Salah satunya bahwa Ramadan ini sebagai sahrut tarbiyah, sebagai bulan pelatihan, sebagai bulan pendidikan yang akan menumbuhkan sifat-sifat rububiyah, yang akan menumbuhkan sifat an-natiqah dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita mampu menjadikan diri kita insan-insan yang bertakwa. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW yang ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita manusia dengan memiliki berbagai macam potensi yang ada dalam diri kita. Kita punya akal, kita punya kalbu, kita punya nafsu. Kata Ibnu Arabi, manusia itu memiliki 3 nafsu dalam dirinya, di mana dari 3 nafsu ini, apabila yang satunya dominan, maka akan melahirkan sosok manusia sesuai dengan nafsu yang dominan itu tadi. Pertama, manusia memiliki nafsu syahwaniyah, atau manusia memiliki nafsu syaitoniyah, perilaku syaitan yang akan selalu muncul dalam hidup dan kehidupannya. Padahal Allah sudah ingatkan kita kaum muslimin yang berbahagia. Inna syaitana lakum adu fattahizu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh, kata Allah. Maka seseorang yang dominan nafsu syaitoniyah atau juga nafsu syahwaniyah dalam dirinya, dia akan senantiasa melampiaskan perilaku syaitan atau perilaku yang ditopang oleh syahwat dalam hidup dan kehidupannya. Maka orang-orang seperti ini tak ubahnya juga seperti binatang. Karena binatang hanya mengedepankan syahwat dalam hidupnya. Yang kedua, kita atau manusia ini punya nafsu yang disebut dengan nafsu ghadabiyah. Artinya dia suka atau senang untuk menguasai orang lain, atau senang ketika mampu bagaimana orang lain kita jinakkan dan melakukan apapun yang kita inginkan, sehingga kita juga senang marah, emosi dan lain sebagainya. Ini adalah ghadabiyah. Maka nafsu seperti ini juga ada pada binatang, bukan hanya pada manusia. Hewan pun juga memiliki nafsu seperti itu. Dan yang ketiga, kita punya nafsu an-natiqah. Inilah yang membedakan, kata Ibnu Arabi, an-natiqah, membedakan manusia dengan hewan-hewan atau makhluk Allah yang lainnya. Lain lagi atau berbeda dengan itu, Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia punya 4 sifat dalam dirinya. Apa yang disebut dengan pertama, sifat rububiyah, yang akan senantiasa melahirkan sifat-sifat ketuhanan dalam hidup dan kehidupannya. Dan yang kedua, apa yang kita sebut dengan sifat syaitaniyah, karena dia akan senantiasa berperilaku seperti syaitan, sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi tadi. Dan yang ketiga, manusia punya sifat-sifat yang dikenal dengan sifat hewaniyah, berperilaku seperti hewan-hewan. Dan yang keempat, manusia punya sifat subu'iyah, artinya punya ambisi, punya keegoan,
punya ya rasa marah dan lain sebagainya, buas. Maka apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, begitu juga oleh Ibnu Arabi itu tadi, bahwa pada diri kita ini pada sejatinya ada satu sifat yang akan mampu membuat diri kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Maka kaum muslimin sekalian, hadirnya Ramadan yang kita hari ini sudah berada pada hari pertama di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah untuk mendidik kita. Salah satunya bahwa Ramadan ini sebagai sahrut tarbiyah, sebagai bulan pelatihan, sebagai bulan pendidikan yang akan menumbuhkan sifat-sifat rububiyah, yang akan menumbuhkan sifat an-natiqah dalam diri kita. Maka proses Ramadan sebagai sahrut tarbiyah ini dikatakan oleh Rasyid Ridho bahwa puasa sebagai sahrut tarbiyah paling tidak ada 4 maknanya. Yang pertama, puasa itu sebagai tarbiyatul al-iradah atau tarbiyatul iradah. Puasa sebagai pendidikan keinginan atau mendidik keinginan kita, mendidik berbagai macam keinginan-keinginan yang selama ini dalam 11 bulan yang lain kita sudah berikan pemenuhan-pemenuhannya yang bermacam-macam. Tetapi ketika sampai di bulan Ramadan, keinginan kita pun akan dibatasi dan menjadi terbatas. Kita tidak bisa makan seenaknya, kita juga tidak bisa minum seenaknya, kita juga tidak bisa bergaul dengan istri kita seenaknya, karena kita sudah dididik oleh ibadah puasa ini. Sehingga keinginan-keinginan kita itu akan bisa terkontrol, akan bisa dikendalikan karena puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa sebagai thariqatul malaikat. Artinya apa? Puasa itu mampu membuat diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk, patuh, taat, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Maka dengan puasa membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang begitu taat, yang begitu mampu untuk senantiasa tunduk patuh menjalankan perintah Allah. Kita berpuasa tanpa diketahui oleh siapa saja, tanpa diketahui oleh siapapun dalam hidup ini, tetapi hanya dengan niat, dengan keikhlasan kita mampu berpuasa ini, kita mampu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan pasangan kita di siang hari, semata-mata karena berpuasa, semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Allah kepada kita. Maka jelas inilah yang ditunjukkan oleh para malaikat. Malaikat la ya'sunallah ma amarakum. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka senantiasa wa yaf'aluna ma taf'alun. Mereka senantiasa wa yaf'alu ma tu'marun, senantiasa melakukan, mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Inilah malaikat. Maka begitu juga kita. Kita menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang ketiga, puasa bagi kita adalah sebagai tarbiyatul ilahiyah, mendidik sifat-sifat ketuhanan yang mesti harus selalu muncul melalui mulut-mulut kita, melalui pembicaraan-pembicaraan kita, dan melalui fi'liyah kita, perbuatan-perbuatan kita dalam hidup dan kehidupan. Allah punya sifat yang luar biasa sempurnanya. Maka Allah menyuruh kita untuk senantiasa meniru sifat-sifat itu, untuk kita jentewahkan, untuk kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita betul-betul mampu punya sifat-sifat Allah, sifat-sifat ilahiyah sebatas kemampuan kemanusiaan kita. Maka puasa membuat kita mampu seperti itu untuk senantiasa berkata yang baik, untuk senantiasa berbuat jujur, untuk senantiasa sabar, dan lain sebagainya. Maka sifat-sifat seperti ini akan senantiasa dipupuk, akan senantiasa disemai oleh pendidikan Ramadan ini.
Dan yang keempat, puasa sebagai tazkiyatun nafs, sebagai pembersihan diri, sebagai proses pensucian diri. Paling tidak ada 3 hal yang akan ditazkiyah, yang akan dibersihkan, yang akan disucikan oleh puasa ini. Pertama tentu apa yang disebut dengan tasbiyatul qalbi, membersihkan hati kita sehingga melahirkan sebuah niat yang tulus ikhlas dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, tazkiyatul qauliyah, yang akan membersihkan ucapan-ucapan kita sehingga tidak pernah kita berucap perkataan-perkataan yang kita sebut perkataan-perkataan yang akan merusak hubungan, perkataan-perkataan yang ghibah dan lain sebagainya. Yang akan senantiasa muncul adalah kejujuran-kejujuran dalam perkataan-perkataan kita. Dan yang ketiga, tazkiyatul fi'liyah, yaitu sebuah pembersihan terhadap tindak laku perbuatan-perbuatan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Maka kaum muslimin, mari kita jalani tarbiyah Ramadan ini, atau yang dikenal dengan Ramadan sebagai satu tarbiyah ini, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan mampu meraih pembinaan baik dari sisi spiritual kita, baik dari sisi qauliyah kita, maupun juga dari sisi fi'liyah kita. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini nantinya betul-betul menjelmakan sosok pribadi yang bertakwa itu. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.